Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Umi Mutia Syahira. Di episode kali ini kita akan membahas tentang navigasi penerbangan. Navigasi berasal dari kata navigare atau berlayar, penggabungan antara kata navis atau kapal dan kata agere atau pergi atau mengarahkan. Merupakan ilmu atau kepandaian untuk menentukan letak atau lintasan yang dilalui kapal laut atau pesawat terbang. Dengan ilmu ini, seseorang dapat mengetahui secara pasti posisi kapal atau pesawat terbang setiap saat dan mengendalikannya ke arah yang dikehendaki, baik siang maupun malam hari. Ketika peralatan navigasi belum secanggih sekarang, para pelaut menggunakan benda-benda angkasa seperti matahari pada waktu siang dan bintang-bintang pada malam hari untuk menentukan arah, jarak yang akan ditempuh, dan berapa lama lagi akan tiba di tempat tujuan yang diinginkan. Pada masa permulaan penerbangan, jarak jauh antar navigasi pelaut ini masih sempat digunakan dengan pertolongan teropong bintang oleh navigator. Navigator adalah salah seorang awak pesawat pada masa itu. Nah, ada 3 cara navigasi yang dapat dilakukan oleh penerbang selama penerbangannya dari bandara A menuju bandara B, yaitu yang pertama, berdasarkan penglihatan atau visual dan mengenali tanda-tanda atau tanda khusus visual di permukaan bumi, disebut juga dengan pilotage. Nah, cara kedua, dengan perhitungan dan perkiraan arah, jarak, dan waktu berdasarkan sebuah posisi yang telah dilewati atau date reckoning. Cara ketiga, dengan menggunakan stasiun radio navigasi atau bantuan elektronik. Ketiga cara bernavigasi tersebut tentulah menggunakan peta yang mencakup jalur penerbangan beserta daerah sekitarnya. Apabila menggunakan cara pertama dan kedua, penerbang harus menggunakan peta atlas atau peta geografi, sehingga dapat mengenali kota, sungai, serta gunung yang dilalui. Bila kita amati peta bumi, akan terlihat garis-garis tegak lurus dan melintang yang pada hakikatnya memang tak ada yang terlihat di permukaan bumi. Garis-garis tegak lurus tersebut merupakan garis bantu yang menghubungkan kedua buah kutub bumi, yaitu kutub utara dan kutub selatan, yang disebut dengan garis bujur atau meridian. Sedangkan garis-garis melintang mendatar disebut garis lintang atau paralel yang sejajar dengan khatulistiwa. Nah, khatulistiwa merupakan garis lintang nol yang melingkari bumi dengan garis tengah diameter paling besar di antara garis-garis lintang tersebut. Garis lintang di sebelah utara khatulistiwa disebut lintang utara, dan yang di sebelah selatan khatulistiwa disebut lintang selatan, masing-masing dari 0 derajat sampai 90 derajat. Meridian atau garis bujur dimulai dari 0 derajat yang disebut meridian utama, yaitu garis bujur yang melintasi kota Greenwich di negara Inggris hingga 180 derajat ke arah timur dan 180 derajat ke arah barat, sehingga garis bujur 180 derajat tersebut bertemu di Samudra Pasifik. Di dalam dunia penerbangan, garis meridian atau garis bujur tersebut disebut longitude dan garis paralel garis lintang disebut latitude. Garis-garis tersebut digambarkan pada peta bumi untuk digunakan sebagai dasar untuk menentukan posisi suatu tempat, menentukan waktu, perhitungan jarak dari satu tempat ke tempat yang lain, dan untuk menentukan arah. Berdasarkan garis-garis bujur dan bintang pada peta bumi, letak negara Indonesia dapat ditentukan terletak di antara 94 derajat sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Thank you for watching, sampai jumpa di episode selanjutnya.